Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pramudia Anastiawan, NPM 1812036. Pada video kali ini, saya akan melaporkan hasil wawancara dengan guru SD mengenai pembelajaran di saat seperti ini di tengah pandemi. Saya mewawancarai Ibu Laila Apriliana Triastuti, atau bisa dipanggil Bu Nana, guru kelas 3 di SD Negeri Polaman Mijen, Kota Semarang. Poin pertama, hasil dari wawancara saya, sistem pembelajaran yang diterapkan ketika saat seperti ini, Bu Nana menerapkan sistem pembelajaran daring dengan menggunakan beberapa aplikasi yang sudah terkenal dengan berbagai fungsinya. Sepertinya dengan menggunakan YouTube dan Sway, ini digunakan untuk mencari materi, kemudian linknya dibagikan ke grup kelas. Nah, kemudian siswa bisa menonton video dari YouTube tersebut masing-masing. Kemudian Google Classroom dan Quizzes. Google Classroom dan Quizzes ini digunakan untuk mengkoordinasi siswa ketika ada penugasan. Jadi lebih mudah ketika menggunakan Google Classroom dan Quizzes. Kemudian Google Form dan Quizzes. Ini adalah aplikasi yang digunakan untuk melakukan evaluasi kepada siswanya. Karena Google Form dan Quizzes ini mempunyai fitur seperti pilihan ganda seperti itu. Dan WhatsApp digunakan untuk komunikasi dengan siswa melalui grup, dan Zoom dan Cisco Web itu digunakan untuk video call. Seperti itu. Kemudian poin yang kedua, kendala dari penerapan sistem pembelajaran daring tersebut. Salah satunya karena siswa ini adalah siswa SD, maka dia tidak memiliki atau tidak memegang handphonenya sendiri. Nah, kemudian karena hal tersebut, maka setiap siswa menggunakan smartphone orang tuanya. Nah, ini mengakibatkan adanya kendala dari sistem pembelajaran tersebut. Ketika orang tuanya pagi bekerja, mungkin jadi terhambatnya proses pembelajaran ketika menggunakan video call. Ataupun mungkin tidak bisa tugas langsung dikerjakan pada hari itu karena bisa saja handphonenya masih dibawa oleh orang tuanya. Kemudian yang kedua, sinyal yang sulit di beberapa daerah. Memang harus diakui tidak semua daerah memiliki sinyal yang kencang, jadi ada hambatan ketika melakukan pembelajaran daring ini. Kemudian smartphone siswa yang tidak mendukung, dan yang terakhir adalah kuota internet siswa yang terbatas. Nah, untuk mengatasi kendala tersebut, Bu Nana memiliki solusi melakukan pertemuan secara daring pada malam hari ketika orang tua dan siswa sudah berada di rumah dan bisa bertemu. Kemudian mencari konten dari YouTube tentang materi pembelajaran supaya bisa mengatasi keterbatasan kuota internet. Nah, jadi ini tidak langsung melalui pemberian materi ini tidak langsung melalui tadi seperti Zoom. Jadi mencari konten dari YouTube ini merupakan solusi ketika kuota internetnya terbatas dan sinyalnya juga tidak kencang. Kemudian penugasan diberikan batasan waktu 3-5 hari. Nah, tujuannya ini jika ada kuota internet yang habis atau mungkin handphonenya masih dibawa orang tuanya, lah ini merupakan solusi untuk masalah tadi. Kemudian rancangan pembelajarannya. Sayang sekali pada saat saya mewawancara, Bu Nana belum membuat rancangan pembelajaran dengan menggunakan pembelajaran daring ini. Tapi ketika saya tanya urutan kegiatan dari rancangan pembelajaran yang akan dilakukan, itu seperti kegiatan umumnya itu seperti mencari materi dari YouTube yang sesuai dengan hari itu akan belajar tentang apa, kemudian dibagikan di grup WhatsApp atau Google Classroom. Setelah diberikan materi dan link, memberikan evaluasi melalui quizzes. Nah, setelah itu
memberikan waktu pada siswa untuk menyelesaikan tugasnya. Nah, jika ada tugas yang bersifat praktik, dilakukan dengan membuat video. Nah, pembuatan video ini termasuk melibatkan orang tua bersama anaknya. Kemudian poin berikutnya adalah efektivitas dari sistem pembelajaran daring. Menurut Bu Nana, pembelajaran daring ini dirasa belum efektif karena aspek yang dicapai hanya pada aspek kognitif. Sedangkan aspek afektif dan psikomotorik ini tidak bisa dicapai secara maksimal dan tidak bisa dilihat perkembangannya. Yang terakhir adalah respon terhadap sistem pembelajaran ini. Dilihat dari respon siswa, siswa termasuk sangat cepat, sangat baik responnya ketika dengan sistem pembelajaran ini. Jika diberikan tugas, biasanya hanya memerlukan 1 hari untuk menyelesaikan tugas tersebut. Tetapi siswa memiliki kecenderungan minat belajarnya semakin hari semakin turun. Nah, memang hal tersebut sangatlah wajar karena di rumah saja mungkin menambah rasa bosan siswa. Untuk mengatasi hal tersebut, Bu Nana memberikan tugas yang sifatnya hiburan berupa video yang diedit menggunakan aplikasi TikTok. Dan respon siswa ketika diberikan tugas itu memang sangat senang dan bisa menambah minat belajar lagi. Respon orang tua di sini respon orang tua sangat baik karena orang tua juga berperan dalam pembelajaran daring ini. Ketika siswa diberi tugas membuat video, maka orang tua memiliki peran untuk membantu anaknya ketika membuat tugas video tersebut. Terima kasih, hanya seperti itu yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.